anak-anak kami di kelas 10 IPA, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan kuadrat, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan beberapa cara, dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC untuk mencari pembuat nol, dan kemudian hal tersebut nanti akan kita pakai di garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Kali ini kita belajar tentang pertidaksamaan rasional, tetapi kita batasi pertidaksamaan rasionalnya baik pembilang dan penyebut berbentuk linear. Nah, rasional istilah lainnya adalah pecahan ya. Jadi pertidaksamaan berbentuk pecahan. Jadi contohnya seperti ini yang kamu lihat. X kurang 4 per X tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pasti sudah bentuk pertidaksamaan. Ciri khasnya ada tanda ketidaksamaan seperti ini, lebih besar sama dengan. Nah, kemudian dia berbentuk pecahan. Ini pecahan. Pembilangnya X kurang 4, penyebutnya X tambah 6. Nah, pembilang dan penyebut masing-masing berbentuk linear. Berbentuk linear itu artinya variabel yang digunakan yaitu X berpangkat 1 paling tinggi. Nah, kalau berbentuk kuadrat berarti variabel X paling tinggi berpangkat 2. Baik, kita akan menyelesaikan persoalan seperti ini. Tidak susah, tinggal kamu kembali mencari pembuat nol. Ingat kembali, pembuat nol kita gunakan untuk membantu kita mencari himpunan penyelesaian, karena pembuat nol tersebut kita nanti tempatkan pada garis bilangan. Nah, pembuat nol, perhatikan pembilang. Pembilangnya itu X kurang 4, pembuat nolnya X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Satu lagi di penyebut, X tambah 6 sama dengan 0, X sama dengan minus 6. Kemudian kita buat di garis bilangan seperti ini garis bilangannya. Di sini minus 6 tentunya, di sini 4. Kemudian di sini ada tanda sama dengan, berarti 4 ikut. Karena ada tanda sama dengan ya. 4 di pembilang sebenarnya ya. X kurang 4-nya. Tetapi meskipun di sini ada tanda sama dengan, minus 6 tidak ikut. Jadi tidak boleh kamu bulati penuh. Kenapa? Karena kalau sempat X-nya minus 6, penyebutnya menjadi apa? Minus 6 tambah 6 sama dengan 0. Dilarang membagi dengan 0. Karena ketika kita membagi dengan 0, sifatnya sudah tidak bisa kita definisikan. Oke, jadi seperti itu. Berarti di sini apa? Tidak penuh bulatannya, artinya minus 6 tidak ikut. Baru kita lihat ketiga area ini. Nah, kita akan menentukan di mana yang bernilai positif, negatif di ketiga area tersebut. Kita uji salah satu aja, nanti ganti-ganti tanda juga itu. Nah, cara mengujinya bagaimana? Kita uji di antara minus 6 dan 4 saja ya, satu area saja ya. Kenapa di antara minus 6 dan 4? Di sana ada angka 0. Kan di antara minus 6 dan 4 ada angka 0. Baik, uji ke soal. 0 kurang 4 minus 4 per 0 tambah 6 positif. Minus dibagi positif adalah minus. Oh, berarti di sini minus. Pasti di sini positif karena ganti-ganti tanda, di sini juga positif. Oke, begitu ya. Baik, sudah kita dapatkan area-area yang bernilai positif dan negatif pada garis bilangan. Kemudian kita kembali ke soal. Yang diminta apa? Lebih besar sama dengan 0. Lebih besar berarti yang bernilai positif lebih besar dari 0 ya. Mana yang bernilai positif? Ini dan ini. Berarti di bawah minus 6 dan di atas 4, tapi 4 ikut. Jadi bagaimana membuat himpunan penyelesaiannya ini? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya lebih kecil dari minus 6 atau X-nya lebih besar dari 4. Nah, kalau kamu buat ini dalam notasi interval, ini menjadi minus tak hingga, di sini minus 6, atau ini sama dengan ya, ikut sama dengan sini X besar sama dengan 4 karena ikut ada 4. Kemudian di sini 4 sampai tak hingga. Oke, kurungnya berbeda ya.
Baik. Nah, itu dia untuk soal yang pertama. Artinya ini apa? Bahwa ketika kamu ambil X-nya di bawah minus 6, maka substitusi ke pertidaksamaan ini, dia pasti menghasilkan nilai positif. Berapapun kau ambil X di bawah minus 6, ketika kamu substitusi ke sini, pasti positif. Demikian juga ketika kau ambil lebih besar sama dengan 4. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pembilangnya perhatikan, pembuat nolnya 2x kurang 4, 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2, 2. Kemudian di penyebut x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan minus 1. Pembuat 0 ini akan kita buat dalam garis bilangan. Jadi di sini minus 1, di sini 2. Di sini tidak ada simbol sama dengan, maka dua-duanya akan menjadi tidak bulatan penuh. Baik, kita uji salah satu bilangan di antara 3 area ini. Nah, kita pilih saja angka 0. Angka 0 di daerah mana? Di antara minus 1 dan 2 ada angka 0 ya. Oke, substitusi ke sini. 2 kali 0, 0, 0 kurang 4 adalah minus. Perhatikan di penyebut. 0 tambah 1 positif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Di sini positif, di sini positif. Nah, kemudian tanda ketidaksamaan yang ada dalam soal tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil dari 0 adalah bernilai negatif. Yang mana bernilai negatif pada garis bilangan ini? Di antara min 1 sampai 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X diantara min 1 sampai 2. Oke, sebenarnya ini sebuah huruf nih harusnya dibuat himpunan penyelesaian ini ya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Perhatikan soal yang ketiga ini. Nah, ini ada yang unik dengan soal yang ketiga. Pembilangnya 2x kurang 5, koefisien X-nya positif 2. Tetapi di penyebut, koefisien X-nya minus 3. Nah, kamu harus usahakan yang penyebutnya ini pun koefisien X-nya positif. Nah, jadi karena itu supaya ini positif, kalikan dengan minus 1. Maksudnya apa? Ini 2x kurang 5 per, ini kali minus 1. Minus 1 kali 6 kurang 3x. Loh, kenapa hanya yang di bawah kali minus 1? Ngapain yang di atas kita kali minus 1? Kalau minus dibagi minus, toh nanti akan menghasilkan positif lagi. Ya, jadi ketika satu bagian saja yang kita kalikan dengan minus 1. Nah, sebelah kanan ini juga kali minus 1. Nah, kalau tanda lebih kecil, dikali minus 1 nanti berubah tanda menjadi lebih besar sama dengan 0 kali minus 1 kan 0. Baik, kita rapikan sekarang soal 2x kurang 5. Mari kita kalikan. Minus kali minus 3x adalah 3x. Minus kali 6 adalah minus 6. Tandanya sekarang besar sama dengan 0. Ini sekarang menjadi soalnya. Oke, sehingga koefisien X-nya sudah positif. Koefisien X di penyebut juga sudah positif ya. Mari kita cari pembuat 0. Oke, pembuat 0-nya di sini saya buat ya. Yang pertama pembilangnya 2x kurang 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Satu lagi pembuat 0, penyebutnya ini. 3x kurang 6 sama dengan 0, 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 3, 2. Nah, pembuat 0-nya 5 per 2 dan 2. Kita buat dalam garis bilangan, paling kecil 2, paling besar 5 per 2. Oke, kita tentukan 3 area ini nanti uji ke soal yang baru ini. Kita lihat angka 0. Selalu saya bilang uji angka 0. Boleh angka 1? Boleh. Boleh angka lain? Boleh. Ya, tergantung mana. Saya lebih suka angka 0. Angka 0 di mana? Di bawah 2 angka 0. Kan daerah sini angka 0. Oke, substitusi ke sini 2 kali 0, 0, 0 kurang 5 minus. Penyebutnya 3 kali 0, 0, 0 kurang 6 minus juga. Minus bagi minus positif. Berarti di sini bernilai positif, di sini negatif, di sini positif.
Nah, kemudian soal minta apa? Bernilai positif karena dibilang lebih besar sama dengan 0. Berarti di bawah 2 dan di atas 5/2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 5/2. Kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 4. Bentuknya 3x per x tambah 2 lebih kecil sama dengan 4. Perhatikan di sebelah kanan tidak sama dengan 0, sehingga kamu harus buat di sebelah kanan ini 0. Jadi yang kamu lakukan, pindahkan 4 ke kiri. Seperti ini, 3x per x tambah 2, jadi kurang 4 ya. Kecil sama dengan 0. Baru samakan penyebut dengan mengali silangkan. Mengali silangkan seperti ini per satu nih ya. Pertama kalikan dulu ini 1 kali 3x, kemudian kurang 4. Sekarang ini dengan ini kali x tambah 2 per, di penyebutnya sama-sama penyebut dikalikan x tambah 2 kali 1, x tambah 2 kecil sama dengan 0. Ingat tujuan dikali silang sebenarnya sama saja seperti yang kamu pelajari sebelumnya untuk menyamakan penyebut. Lalu kita bongkar 3x minus 4 kali x minus 4x minus 4 kali 2 minus 8 per x tambah 2 kecil sama dengan 0. Mari kita rapikan lagi. 3x kurang 4x adalah min x min 8 per x tambah 2 kecil sama dengan 0. Nah, kemudian kita ketemu lagi persoalan seperti di contoh yang ketiga tadi, bahwa koefisien x di pembilangnya negatif tetapi di penyebut positif. Nah, sehingga yang atasnya ini harus kita kali min 1 supaya koefisien x-nya positif. Sehingga ini semua kita kali min 1, berarti minus 1 kali min x min 8 per x tambah 2 kali min 1, tanda ketidaksamaan berubah menjadi lebih besar sama dengan minus kali minus x adalah x, minus kali minus 8 adalah jadi tambah 8 per x tambah 2 besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0. Saya tulis di sini. Oke, saya tulis di sini. Nah, pembilangnya x tambah 8 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 8. Ini pembuatan yang pertama. Yang kedua di penyebut, x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 2. Kita buat ini dalam garis bilangan. Lebih kecil minus 8, di sini minus 2. Perhatikan di pembilang dia tidak boleh minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. Sehingga ini tidak bulatan penuh meskipun ini ada tanda sama dengan. Tetapi ini boleh bulat penuh. Nah, kemudian kita uji satu persatu area ini. Pilih salah satu angka saja. Saya bilang angka 0. Angka 0 berapa? Di atas 2 itu. Di sebelah sini angka 0 kan? Minus 2, minus 1, 0. Itu kan, uji ke sini. 0 tambah 8 positif. 0 tambah 2 kan 2. Berarti positif juga. Positif dibagi positif, positif. Berarti nilai di atas minus 2 positif. Di sini negatif, di sini positif. Nah, kemudian tanda ketidaksamaan diminta adalah yang bernilai positif karena di sini lebih besar dari 0. Berarti di bawah 8 dan di atas minus 2. Di bawah minus 8 maksud saya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya lebih kecil minus 8 atau X-nya lebih besar dari minus 2. Baik, kerjakan latihannya, pahami videonya, dan kemudian kalau ada kurang mengerti tanya Pak Barto. Selamat belajar, Tuhan memberkati.